Cegah krisis keuangan akibat COVID-19, Kim Jong-un dikhawatirkan lepas gelombang cybercrime global. Presiden Korea Utara Kim Jong-un dikhawatirkan telah melepaskan gelombang cybercrime global dalam upaya untuk mencegah krisis keuangan akibat pandemi COVID-19 di Korea Utara. Dikutip dari pikiran rakyat Cirebon.com dari Mirror, dikatakan Kim telah menginstruksikan kelompok peretas Korea Utara Lazarus untuk menggunakan penipuan phishing mencuri cryptocurrency seperti Bitcoin. Sindikat rahasia meningkat menjadi terkenal pada 2014 setelah meretas Sony Pictures sebagai pembalasan atas rencana rilis The Interview, sebuah komedi tentang pembunuhan Kim Jong-un. Menurut laporan pemerintah Amerika Serikat, bersama dengan dua kelompok peretasan lainnya, ia mencuri $571 juta cryptocurrency dari 5 bursa Asia antara Januari 2017 dan September 2018. Sekarang dengan ekonomi Korea Utara diguncang oleh pandemi COVID-19 dan sanksi internasional, Lazarus telah memulai serentatan baru serangan APT. Kelompok APT Lazarus yang diduga disponsori oleh pemerintah tertentu semakin terlibat dalam kegiatan kejahatan dunia maya di dan di luar Korea Selatan. Organisasi Lazarus yang disponsori pemerintah sedang melakukan serangan APT besar, tidak hanya di Korea tetapi juga di komunitas internasional termasuk Amerika Serikat, kata EST Security Seoul. Satu dokumen jahat yang dikirim oleh Lazarus berurusan dengan respon pandemi di sebuah kota besar, kata perusahaan keamanan itu. File cerdik lainnya disamarkan sebagai dokumen untuk mempekerjakan perusahaan dirgantara Amerika Serikat. Tetapi serangan tersebut terutama menargetkan orang yang berdagang cryptocurrency dengan file jahat biasanya menyamar sebagai kontrak pengembangan perangkat lunak blockchain. Serangan adalah bentuk phishing tombak di mana target diberi umpan dengan informasi khusus untuk kepentingan mereka dalam upaya untuk membuat mereka membuka file berbahaya. Sebagai contoh, IST Security mengatakan para peretas secara konsisten menggunakan surel yang disamarkan sebagai tawaran pekerjaan untuk menyebarkan malware tersebut. Grup Lazarus adalah salah satu ancaman tingkat nasional representatif yang menargetkan Korea Selatan dan Amerika Serikat, kata perusahaan tersebut. Menurut perusahaan tersebut, Lazarus mengatur operasi infiltrasi cyber dan mendapatkan mata uang asing melalui perbankan online dan meretas pertukaran Bitcoin. File dokumen jahat digunakan sebagai umpan untuk menargetkan pekerja di perusahaan dan institusi besar, dan ancaman baru telah meningkat secara signifikan, membutuhkan perhatian khusus, ujarnya. Sementara itu, masa kecil hingga dipuji seperti Tuhan di Korea Utara, ternyata begini doktrinasinya. Kim Jong-un dibesarkan bersama seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan, dan ayahnya juga memiliki anak-anak lain dengan perempuan yang berbeda. Bersama dengan anak-anak Kim Jong-il lainnya, Kim Jong-un dibesarkan di Swiss. Dia bersekolah dengan nama palsu dan dilaporkan pemalu, meskipun dia terintegrasi dengan baik dengan siswa lain dan menunjukkan hasrat untuk bola basket. Menjelang tahun 2000, ia telah lulus dari sekolah menengah untuk kembali ke Korea Utara. Setelah kembali, Kim Jong-un masuk Universitas Kim Il-sung, sebuah sekolah pelatihan perwira di ibu kota Pyongyang. Kim Jong-un memperoleh 2 gelar sebelum lulus pada 2007, satu di bidang fisika dan lainnya sebagai perwira angkatan darat melalui cabang militer sekolah.
Pada 2010, ia secara terbuka diperkenalkan kepada rakyat Korea Utara dan identitasnya terungkap sepenuhnya. Ini juga merupakan tahun ketika ia secara resmi menjadi anggota Partai Buruh Korea Utara. Pemimpin baru, pada awalnya tidak ada yang mengharapkan Kim Jong-un untuk menjadi pemimpin baru Korea Utara. Kakak laki-lakinya, Kim Jong-nam adalah pilihan yang jelas sebelum dia mendapatkan dan mencoba memasuki Jepang dengan paspor palsu. Dia diduga ingin mengunjungi Disneyland di Tokyo. Setelah Kim Jong-nam mempermalukan rezim Korea Utara dengan tindakan ini, Kim Jong-un tampaknya menjadi favorit baru untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin bangsa. Namun Kim Jong-un juga dipandang sebagai salinan dari ayahnya dengan banyak atribut dan selera yang sama. Dan juga Kim Jong-nam kemudian menyatakan bahwa menurut pendapatnya dia diabaikan dan kemudian diasingkan karena dia kritis terhadap rezim dan mengajukan reformasi. Pada tahun 2009, Kim Jong-un secara resmi menjadi yang berikutnya untuk menggantikan Kim Jong-il sebagai pemimpin tertinggi Korea. Kemudian ia diangkat melalui jajaran Partai Buruh Korea Selatan, akhirnya menjadi setara dengan jenderal berbintang 4 pada tahun 2010. Pada tahun 2011, rezim mengumpulkan saingan potensial untuk suksesi Kim Jong-un dan baik mengeksekusi mereka atau menempatkan mereka di kamp-kamp interner. Ketika Kim Jong-il meninggal pada bulan Desember 2011, Kim Jong-un secara terbuka dinyatakan sebagai pemimpin tertinggi hanya beberapa hari kemudian, terlepas dari teori-teori bahwa pejabat tinggi lainnya akan bertindak sebagai bupati sebelum kekuasaan diserahkan. Pada 2012, ia diangkat ke pangkat marsal, pangkat tertinggi di militer Korea Utara. Secara teoritis, Kim Jong-un hanya memegang sepertiga dari kekuasaan yang biasanya dipegang oleh presiden suatu negara. Karena Perdana Menteri dan Presiden Parlemen atau Parlemen di Korea Utara juga memegang kendali. Namun dalam praktiknya, Kim Jong-un memiliki kekuasaan tertinggi atas negara. Sejak menjadi pemimpin Korea Selatan atau Korea Utara, Kim mereformasi bangsa dengan banyak cara, meskipun secara halus meningkatkan pengaruh Barat dalam budaya bangsa. Dia juga menunjukkan pendekatan yang lebih ringan terhadap citra publiknya, memamerkan istrinya di sebuah konser musik, dan mengungkapkan penyesalan mendalam ketika sebuah gedung apartemen runtuh pada masa pemerintahannya. Reformasi ekonomi juga menjadi ciri khas pemerintah Kim Jong-un dengan pelonggaran pembatasan yang signifikan. Dalam hal infrastruktur, Kim Jong-un lebih terfokus pada membangun arena seluncuran es, taman, dan kolam renang daripada monumen politik. Namun, ada sisi gelap dari pemerintah Kim Jong-un. Dia secara sistematis telah mengeksekusi anggota keluarga Jang Song-taek karena menganggap mereka sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Diduga Kim Jong-un ingin membasmi semua jejak keluarga dan siapa saja yang memiliki sejarah mendukung mereka. Kim Jong-un dan Presiden Trump memiliki hubungan hangat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, pemimpin Korea Utara itu masih menjadi sasaran kecaman keras Trump setelah seorang siswa dari Amerika Serikat meninggal ketika dipenjara di Korea Utara. Pertikaian lain adalah pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Pada 2018, Kim Jong-un bahkan mengambil langkah lebih jauh yang belum pernah terjadi sebelumnya, bertemu langsung dengan pemimpin Korea Selatan dan Cina serta Presiden Trump. Pada tahun-tahun berikutnya, pemimpin Korea Utara bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebagai hasil dari pertemuan-pertemuan ini, ia berjanji untuk melucuti persenjataan nuklir Korea Utara dan mengejar perdamaian dengan negara-negara lain. Dalam banyak kasus, ini adalah pertama kalinya para pemimpin dari berbagai negara secara pribadi bertemu dengan pemimpin tertinggi Korea Utara.